Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak, para ibu, para santri, alhamdulillah pada pagi ini kita dibangunkan Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita gunakan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama thalabul ilmi. Baik para jamaah, para santri sudah pegang kitab fotokopi dari kitab Riyadhus Shalihin, dibuka semua. Kemarin kita sudah selesaikan babun fin nasihah, itu halaman pertama. Halaman pertama itu babun fin nasihah yang pertama. Nah, kita lanjutkan dengan bab berikutnya, babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita mulai dari hadisnya. Itu di bawahnya bab itu kan ayat-ayat sudah kita baca. Sekarang kita mulai dari halaman sebelah kiri, yaitu hadis-hadisnya. Halaman 125. Sudah ketemu ya? Sudah bawa pulpen semua? Nah, nanti yang tidak tahu artinya bisa ditulis di samping atau di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalu, hadis yang pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi ini Rasulullah bersabda didengar oleh para sahabat, diantaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Apa sabda Nabi yang didengar oleh Abu Sa'id? Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi.
fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Ini hadis sudah sangat terkenal, sudah sering kita dengar. Ini hadis merupakan salah satu cara kita mengingatkan orang lain yang salah, karena saling mengingatkan, saling menegur itu kewajiban setiap orang Islam. Coba kita lihat, man barang siapa ro'a yang melihat minkum di antara kalian mungkaron suatu kemungkaran, falyughayyirhu maka ia harus mengubah kemungkaran itu biyadihi dengan tangannya. Fa in lam yastati maka jika ia tidak mampu, tidak punya kemampuan, tidak punya wewenang, fabilisanihi maka tetap punya kewajiban mengubah kemungkaran tadi, tapi dengan lesannya. Nanti kita terangkan ya, ini artinya dulu. Fa in lam yastati maka jika dengan lesan juga tidak mampu, fabi qalbihi maka tetap punya kewajiban mengingatkan, tapi dengan hati. Wadzalika dan yang mampunya mengingatkan kemungkaran dengan hati itu adhaful iman, adalah orang yang memiliki iman yang paling lemah. Rawahu Muslim. Para jamaah dan para santri sekalian, di sini ada kata-kata mungkaron. Kita sebagai orang Muslim apabila melihat, mendengar, tahu ada sebuah kemungkaran itu maksudnya ada perbuatan yang jelas hukumnya dilarang, yang jelas hukumnya haram. Jadi disebut mungkar itu sesuatu yang hukumnya memang dilarang oleh Allah. Misalnya kita lihat, tahu, mendengar, naudzubillah, tetangga kita ada yang minum minuman keras, nah itu mungkar. Teman kita ada yang berjudi, apa judi offline, apa judi online, kita tahu, dan judi itu mungkar. Mungkin kita lihat saudara kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Nah, misalnya sudah tahu makan yang disunahkan oleh Nabi itu pakai tangan kanan. Nah, sebelah kita pas makan bareng-bareng itu makan dia pakai tangan kiri.
Apa yang harus kita lakukan? Falyughayyirhu. Orang yang melihat itu harus mengubah. Ghayyara yughayyiru, itu mengubah. Artinya apa yang salah tadi diubah menjadi lebih baik. Apa yang keliru dilakukan orang tadi diubah menjadi benar. Caranya biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan posisinya. Ada yang menjelaskan ini ditujukan orang-orang yang punya kekuasaan. Yadun di situ kekuasaan atau kekuatan. Mulai dari kekuasaan di, misalnya kalau di kita RT, Pak RT, sampai kekuasaan paling tinggi digunakan untuk memberantas kemungkaran. Sekarang saya tanya para santri, kalau ada teman kita misalnya yang mencuri, gosok, itu cara menghentikannya didalili pakai ayat Quran apa langsung jangan terus diseret begitu baru berhenti? Dengan apa dia dengan cara apa dia mau berhenti? Didalili ayat, dikasih hadis, apa langsung dibawa ke kantor baru selesai? Gimana cara berhentinya? Ada dosa-dosa itu yang dilakukan orang bisa berhenti itu tidak pakai dalil. Jangan mencuri, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Tidak mempan, wong dia santri kok. Wis apal dalile. Sudah apal. Nah, gimana dia bisa berhenti? Tidak pakai dalil, tidak pakai ayat, tidak pakai hadis. Cukup orangnya ditangkap, dibawa ke polisi, di situ dikasih hukuman yang setimpal, selesai. Tidak pakai ayat. Nah, Khalifah Utsman bin Affan pernah mengatakan, innallaha la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata Utsman itu, Allah itu bisa menyelesaikan, membereskan kemungkaran, kemaksiatan itu bisultan, melalui tangan penguasa. Apa yang tidak bisa beres-beres karena Al-Quran. Jadi kemungkaran-kemungkaran itu ada yang dinasihati, diadakan pengajian umum, tabligh akbar, ya tetap aja. Gimana bisa selesai? Satpol PP. Ngerti Satpol PP ya? Yang bagian beres-beres begitu. Datangkan aja Satpol PP, sak mobil, selesai itu. Orang adu pitik itu buyar langsung. Nah itu tidak perlu didalili. Saudara-saudara, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, tidak perlu. Nah itu biadihi. Orang itu lebih takut ke Satpol PP daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Satpol PP itu buyar. Tapi dari tadi loh ada Allah, ada malaikat ya, enggak mempan. Nah itu biadihi. Fa in lam yastati, kalau tidak mampu, enggak jadi apa-apa.
Satpol PP enggak, bupati enggak, kepala desa juga tidak, ketua RT juga enggak digugu orang sampai anda udah diopo. Nah, kadang-kadang begitu, enggak punya kekuasaan apa-apa, ya tetap punya kewajiban, tapi bilisani, nah, pakai nasihat lisan, diomongi pakai lesan. Cak, sampeyan iki lah ngerti biyen ya lulus pondok ben waktu ya nang masjid, lah lapo sampeyan kok ngelakoni ngene. Nah itu nasihat, dinasihati itu bilisan. Kalau ini tidak perlu kekuasaan, tidak perlu punya jabatan, tidak perlu, karena siapapun dikasih oleh Allah mulut untuk memberi nasihat. Yang ketiga, fa in lam yastati, kalau memberi nasihat juga tidak bisa. Apa tak nasihati yo pinter kuno, aku gak sekolah kuno lulusan pondok, kalah boleh didalili, gak sanggup, mau mengubah pakai tangan gak punya kekuasaan, mau mengubah pakai lisan juga gak bisa ngomong yang enak, terus gimana? Tetap punya kewajiban memberantas kemungkaran tadi. Terus caranya fabi qalbihi, dengan hati. Caranya gimana kok dengan hati? Nah, ada ulama yang menjelaskan paling tidak di dalam hatinya itu tidak ada rasa suka kepada perbuatan tadi. Misalnya di tetangga kita itu ada adu pitik, masih ada tuh adu ayam nih. Kadang-kadang ada. Apakah ditambah perjudiannya, atau ada minuman kerasnya, atau tidak ada tapi mengadu ayam? Kan tidak boleh menyiksa binatang. Nah, kalau adu kuda, balapan kuda boleh. Itu memang kuda diciptakan untuk berlari. Memang itu Allah menciptakan. Nah, seandainya di situ itu ada sabung ayam, ditambah judi lagi, jelas mungkarnya berlipat-lipat. Nah, mau ngelarang tidak berani, mau lapor tidak berani. Beraninya yang ketiga ini, fabi qalbihi. Caranya apa? Ya jangan dekat-dekat ke situ. Gitu. Tahu kalau mungkar tapi nonton, nah tidak boleh. Malah nobar, tidak boleh. Berarti hatinya masih seneng, padahal disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah memberantas itu dengan cara tangan tidak mampu, lisan tidak mampu, ya terakhir dengan hati. Jangan menunjukkan suka kepada perbuatan mungkar itu, tapi ditutup oleh Nabi dengan wadzalika adzaful iman. Orang yang bisanya, mampunya mengubah kemungkaran cuma dengan hati, itu adalah orang yang punya selemah-lemah iman. Mencegah tidak mampu, menasihati tidak mau, isone ngremengai, kok ngono, kok ngene, ojo. Tapi di hati tok,
itu tandanya orang yang imannya lemah, karena tidak mampu berbuat sesuatu secara nyata. Hadisnya sahih, rawahu Muslim. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dari hadis ini kita mendapat perintah dari Nabi bahwa siapa saja yang melihat ada kemungkaran itu punya kewajiban untuk menghentikan. Caranya sesuai dengan kemampuan kita. Punya kekuasaan, punya jabatan, bikin peraturan, ditandatangani, selesai. Tidak punya apa-apa, bisa ngomong tok, nasihat. Tidak bisa tangan, tidak bisa lisan, ya jangan menunjukkan rasa senang. Tapi itu tidak ideal, karena termasuk orang yang punya lemah iman. Itu yang pertama. Ada yang ditanyakan? Di sini mungkar itu perbuatan yang sudah jelas-jelas melanggar hukum agama. Kalau belum tahu ini tuh mungkar apa enggak, ya jangan bertindak dulu sesuai dengan yang tadi. Oh, belum tahu kok. Atsani, yang kedua. Dibuka kitabnya, dari tadi ada yang ditutup ya. Dibuka, dibuka yang kedua biar bisa bacanya nanti. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma min nabiyyin, setiap nabi, ya, semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ba'athahullahu, yang diutus oleh Allah, fi ummatin, kepada satu umat, qabli, sebelumku. Jadi nabi-nabi dulu itu setiap nabi khusus untuk satu umat, tidak kemana-mana, tugasnya satu umat saja. Nah, suku Madian itu nabinya siapa? Ayo. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah. Satu suku Madian itu nabinya satu, Nabi Syu'aib. Wa ila Samuda akhahum, siapa? Kaum Samud, Nabi Soleh. Nabi Hud ke kaum mana? Ad. Kaum Ad, nabinya Nabi Hud. Nabi Musa, Bani Israel. Karena Bani Israel ini agak wangil kandhanane, ruwet Bani Israel itu sampai sekarang, maka nabinya paling banyak. Ya. Keturunan Nabi Ibrahim yang dari Ishak itu semuanya untuk Bani Israel. Ishak, Yakub, Yusuf, terus Harun, Sulaiman, Musa, Isa dan lain-lain itu ke Bani Israel. Sampai sekarang orang Zionis Israel kan nggak bisa dinasihati. Nabinya aja tidak digubris kok. Itu dari dulu.
Tapi khusus Nabi Muhammad itu untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Khusus Nabi Muhammad untuk semuanya. Nah, beliau mengatakan setiap nabi yang diutus oleh Allah kepada satu umat sebelumku illa kana lahu, kecuali nabi itu mempunyai min ummatihi, di antara umatnya hawariyun. Nabi itu mesti punya hawari. Hawari itu apa? Para pengikut-pengikut setia. Nabi Isa punya pengikut setia, namanya hawariyun. Wa ashabun, dan punya sahabat-sahabat. Nabi itu punya sahabat. Sahabat Nabi, bisa menyebutkan sahabat Nabi satu-satu ini, para santri ini, mulai dari sana satu semua. Mulai dari mana ini? Dari sana apa dari sini? Hah? Dari sini. Nah, yang keras siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kipas Khulafaur Rasyidin. Mosok mek papat tok sahabat Nabi. Engko tak takoni pemain bola malah apal sak birang-birang lho ya. Baru 4. Khalid bin Walid, Abdullah sak pirang-pirang Abdullah itu. Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud, Amr bin As, Nuaiman, wakil Zubair to si waji si siapa tadi? Zubair bin Awam. Banyak sahabat, harus baca ya, baca buku-buku tentang riwayat hidup sahabat. Sahabat ini biasanya ditugasi Nabi apa, sahabat ini tugasnya apa, gelarnya apa. Sahabat yang gugur atau paman Nabi yang gugur dalam perang Uhud siapa? Pimpinan Hamzah bin Abdul Muthalib. Sahabat Nabi yang spesialis adzan subuh siapa? Kan pagi itu 2 adanya, dan yang pertama dan yang kedua. Yang kedua kalau adzan yang pertama kan 2, satunya siapa? Yes, pokoknya loro. Satu Bilal bin Rabah, yang kedua siapa? Maktum iku makne Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum. Banyak sahabat Nabi yang terkenal di langit, belum pernah ketemu Nabi. Siapa yang terkenal itu? Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Nah itu Uwais Al-Qarni, harus begitu. Sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadisnya Abu Hurairah. Bukhari itu penulis hadisnya. Abu Hurairah. Begitu. Dan seterusnya. Hafal ya? Pemain sepak bola yang
pemain top dunia yang sekarang main di Al-Nassr yang dari Portugal, siapa namanya? Ronaldo. Langsung hafal. Ronaldo radhiyallahu anhu. Langsung hafal. Pemain muda yang main di Eropa dari siapa? Dari Mesir ya? Siapa namanya? Yang masih muda, kapal ya, Muslim. Nah itu, wes banyak. Jadi setiap nabi itu punya pengikut-pengikut setia dan punya sahabat-sahabat yakhuduna, yang mereka itu mengambil bisunnatihi, sunnah Rasul. Makanya kita membaca hadis itu karena dulu Nabi bersabda apa, ada sahabat yang mendengarnya, sehingga kita langsung bisa tahu karena para sahabat-sahabat itu mengikuti sunnah Nabi. Wa yaqtaduna, dan mereka itu mentaati bi amrihi, perintahnya Nabi. Sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, kita tahu Nabi itu kalau makan pakai tangan kanan. Dari mana? Ya karena dari sahabat beliau yang melihat, mengikuti. Kita tahu kalau Nabi tidur itu miring ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Dari mana? Karena ada sahabat yang menceritakan. Sahabat itu melihat terus menceritakan. Nah, sehingga kita tahu ada sahabat, ada pengikut. Nah, kemudian summa, zaman sudah berganti, innaha takhlufu, generasi-generasi para nabi itu sudah lama, mungkin 10 tahun, 20 tahun, mungkin 100 tahun, takhlufu, meninggalkan, mimba'dihim, setelah mereka, khulufun, generasi-generasi baru yang tidak sebaik. Yang kualitasnya generasi baru ini tidak sebaik yang pertama tadi. Di dalam sejarah, setelah Nabi namanya generasi sahabat ya, setelah sahabat namanya tabi'in, setelah tabi'in tabi'ut tabi'in, setelah itu tabi'ut tabi'in 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 terus. Nah, setelah zaman Nabi itu jauh, muncul generasi-generasi yang kualitasnya tidak seperti yang pertama. Yaquluna, mereka berbicara, ma la yaf'alun, apa yang tidak mereka perbuat. Apa maksudnya? Sifat generasi-generasi akhir yang sudah jauh dari Nabi itu isoi mek ngomong tok gak gelem nglakoni. Nah itu. Yaquluna, mereka berbicara, ma la yaf'alun, apa yang tidak mereka perbuat. Ngongkon tok dhewe gak nglakoni. Ngelarang-ngelarang tapi dhewe ngelakoni. Itu model kualitas generasi akhir. Kalau disuruh bicara tentang ini pinter, bicara tentang masalah ini bisa, tapi kelakuannya gak ngono. Yaquluna ma la yaf'alun, berbicara apa yang tidak mereka perbuat. Wa yaf'aluna, ini kebalikannya. Wa yaf'aluna, dan mereka berbuat ma la yu'marun, apa yang tidak diperintah. Tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada contoh dari para sahabat, tidak ada dalil-dalil yang dibenarkan secara
kaidah agama, tapi dia malah melakukan itu, dikatakan itu bagian dari agama, tidak boleh. Ya, kita nyontoh apa yang diajarkan Nabi, kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh sahabat, ya, para sahabat yang belajar dari Nabi. Kita juga mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh para ulama yang secara agama ada dalilnya. Nah, ini. Nah, itu model generasi akhir yang isone mek ngomong tok tapi gak dilakoni. Sing dilakoni malah sing gak dikongkon. Nah, itu tidak boleh. Faman jahadahum, maka barang siapa yang menolak, memperbaiki kondisi seperti itu, biadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya, fahuwa mukmin. Nah, itu cirinya orang mukmin. Siapa? Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mukmin, dan barang siapa yang memperbaiki dengan hatinya, dia masih mukmin meskipun tadi dikatakan lemah imannya. Wa man jahadahum bilisanihi, dan barang siapa yang memperbaiki dengan lisannya, fahuwa mukmin, dia masih tergolong orang mukmin. Sing penting melihat kemungkaran itu jangan dibiarkan dan kita diam saja, tidak boleh. Ada temannya, itu bener sandalmu tak? Jangan, itu namanya gosok, tidak boleh, harus dinasihati, jangan dibiarkan saja. Sandalku digosok kok, aku tak yo gosok sandalnya wong, ya tambah podo bedulan. Boleh. Gosok kan tidak boleh ya, Ustaz ya. Ya khudu kulla, apa? Kisahnya Musa dan Khidir itu. Wah, setelah itu ada raja yang akan ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wah, apa ayatnya ghasba itu. Ghasab itu biasa dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan dan melaksanakan kekuasaannya dengan zalim. Nah, itu pekerjaannya ghasab. Ngerampas sana, ngerebut sana, ngerampok sini. Nah, itu ghasab. Mengambil hak milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, itu namanya ghasab. Walaisa wara'a dzalika, dan tidak ada selain itu minal iman, dari iman, habbatu khardalin, sedikit pun. Jadi kalau ada kemungkaran tapi menghentikan tidak, menasihati tidak, kok malah nonton di situ, nah itu tandanya tidak punya iman sama sekali. Nah, tidak punya iman sama sekali. Rawahu Muslim. Cukup nih. Jadi ringkasnya dari dua hadis ini, kita diperintahkan oleh agama kita, ayat-ayatnya jelas, hadis-hadisnya juga jelas. Siapa saja yang melihat kemungkaran itu harus bergerak untuk menghentikan. Caranya sesuai dengan kemampuan.
Saya sering melihat di jalan itu ada orang misalnya naik sepeda ontel atau sepeda motor ini apa standar jagangnya itu belum dilipat, pernah lihat itu? Nah, begitu melihat itu orang itu langsung kepingin mengingatkan kita, Pak jagangnya Pak, padahal itu mek ngono tok gitu. Pak jagangnya Pak. Nah, artinya ya bahaya. Tapi kan tidak bahayanya kalau orang itu berbuat maksiat. Itu mek keliru, jagangnya lali, belum ditekuk, itu orang semangat mengingatkan. Kadang-kadang ping telu, sing dieling ngomong ngopo, gak paham malah. Pak jagangnya Pak jagangnya. Itu. Nah, cek semangatnya mengingatkan orang yang lali jagang. Nah sekarang ini kita juga harus semangat kalau ada teman kita yang waktunya adzan masih nyantai-nyantai. Kenapa tidak diingatkan? Kan lebih bahaya itu. Harus diingatkan. Nah itu contohnya. Harus semangat mengingatkan. Pahalanya besar, manfaatnya banyak. Kecil-kecil saja, yang kecil-kecil latihan. Misalnya ada temannya angop itu angop. Bahasa Inggrisnya apa angop itu? Menguap. Ada orang dan teman itu kalau angop itu buka buat, wah, gitu. Sudah dibuka bersuara, terus menyebarkan banyak virus, kan ada itu. Wah, padahal kita punya ilmunya, diingatkan, mas, angop itu semua orang angop. Nabi mengajarkan kita kalau angop itu ditutup pakai tangan kiri dan belakangnya. Jadi jangan karena ada yang ini, iki opo ini? Ditutup pakai tangan kiri dan pakai zahir. Nah gini, angopnya boleh, nah nutupnya ini sunnah. Nah gitu. Nah, yaitu diingatkan aja dalam kehidupan kita sehari. Saudara kita, suami kita, istri kita, siapa saja saling mengingatkan. Dengan cara yang baik tentunya. Dengan cara yang baik. Itu para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi bawa yang santri ya, bawa pulpen, bawa catatan ya.